kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Oke, kita ketahui beberapa waktu lalu ada beberapa permasalahan ya di internal PSSI dan juga baik proses pemain keturunan yang memang sangat berbelit-belit, sehingga akhirnya sosok yang memang sudah diumumkan menjadi skuad Timnas Indonesia dan akan berlaga di FIFA Matchday ternyata batal. Ya, dia adalah sosok Zain Patinama. Ya, Patinama ini memang menjadi perbincangan hari-hari ini ya, bahkan trending di Twitter, dan ada sosok yang memang menjadi langganan ya Timnas ya, yakni Sandy Walsh, yang seharusnya sudah menjadi langganan Timnas 2 event juga gagal. Namun oke, untuk Sandy Walsh bisa ditoleransi lantaran dirinya cedera. Namun berbeda dengan sosok Zain Patinama ini. Nah, Zain Patinama memang menjadi bagian penting bagi Timnas Indonesia, apalagi proses dan juga target dari PSSI untuk meningkatkan level timnas semakin solid. Tentu juga permainan timnas semakin solid, peringkat FIFA pun juga akan naik. Namun lagi-lagi prosesnya harus gagal membela timnas Indonesia untuk sekarang, dan mungkin Patinama akan bisa membela Indonesia di FIFA Matchday di bulan Juni. Artinya sangat lama sekali dan hanya satu proses lagi, yakni kepindahan federasi, yang memang sangat sulit. Dan ini tidak sama seperti Jordi Amat ataupun Sandy Walsh ketika disumpah WNI kelang 5 hari langsung selesai. Nah, ini ada apa? Nah, kembali lagi ke proses masa transisi kepindahan kepengurusan baru di PSSI. Nah, sosok yang digadang-gadang dan juga memang menjadi incaran publik yakni Yunus Nusi. Yunus Nusi ini namanya selalu disebut di Twitter, kemudian Instagram, dan akun media sosial lainnya, bahkan mengutarakan, penggemar sepak bola mengutarakan bahwa seharusnya tokoh ini harusnya out dari PSSI karena bagian dari kepengurusan yang lama. Namun sepertinya sosok Erick Thohir, kemudian beberapa tokoh lainnya pun masih mempercayakan posisi sekretaris jenderal ini kepada Bapak Yunus Nusi. Nah, Yunus Nusi ini memang sudah dikenalkan Sekjen PSSI saat ini ya oleh Waketum ya, ketika pertandingan Indonesia melawan Fiji di pertandingan awal. Nah, kedua waketum ya, yakni Ratu Tisa dan juga Jainuddin Amali serta Sekjen yakni Yunus Nusi pun hadir. Artinya walaupun dirinya mundur saat konferensi KLB konferensi luar biasa PSSI, ternyata masih saja menjadi bagian timnas. Nah, kemudian di sini banyak sekali yang bertanya, sebenarnya Yunus Nusi atau Bapak Yunus Nusi ini sampai kapan menjabat menjadi sekretaris jenderal PSSI? Karena ketika dilihat statement dari Erick Thohir pun sampai saat ini belum ada sebenarnya siapa yang menjadi sekjen itu sendiri. Nah, sedangkan sekjen itu ditunjuk langsung ya, menurut ADART dari PSSI, sekjen itu ditunjuk langsung oleh Ketua Umum PSSI. Nah, mungkin secara detailnya Erick Thohir sudah menunjuk sosok Yunus Nusi. Namun kita akan berbicara mengenai data dan juga kevalidan apakah benar. Yang menjadi kontroversi saat ini yakni Yunus Nusi ini selaku sekjen PSSI memang ditunjuk langsung oleh Erick Thohir. Kita akan bedah di sini, teman-teman. Oke, di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Di sini saya akan memperlihatkan ya bahwa sebenarnya sudah ada statement ya dari beberapa kepengurusan PSSI yang saat ini ya, atau kepengurusan PSSI yang baru mengenai sosok Bapak Yunus Nusi ini. Nah, ini sudah dikatakan oleh salah satu exco PSSI yang baru ya, yakni Eko Setiawan. Ya, di sini Eko Setiawan ini membeberkan alasan Yunus Nusi masih menduduki kursi sekjen. Nah, di sini mungkin saya ingin membacakan terlebih dahulu, teman-teman ya. Nah, jadi Ketua Umum PSSI memang tidak bisa serta-merta ya, katanya tidak bisa serta-merta langsung memutuskan untuk menunjuk sekjen baru lantaran harus melibatkan administrasi dari kepengurusan sebelumnya untuk kepindahan kepengurusan yang baru. Nah,
ini pun langsung dijelaskan oleh Eko Setiawan. Di sini dilansir dari indosport.com ya, pada tanggal 22 bulan 2 2023, artinya memang sudah 1 bulan yang lalu. Nah, dia pun menjelaskan bahwa ini kan kapal ini besar dan kesekjenan itu sentral, tidak bisa juga Pak Ketum yang menguasainya dan langsung ganti sekjen, harus berlahan-lahan, kata Eko Setiawan. Nah, kemudian dia juga melanjutkan bahwa sebenarnya Bapak Yunus itu tidak mau menjadi sekjen, tapi diminta oleh Pak Ketum untuk minimal sampai di Piala Dunia selesai. Ya, berarti di bulan Juni tontonnya. Nah, Yunus sudah tidak mau, dia bilang mau fokus ke Kalimantan. Tapi karena diminta sama Pak Erick Thohir, dia harus bisa menuruti keinginan tersebut. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang politik atau memang ini pure dari keikhlasan Yunus Nusi. Tentu ini menjadi pandangan kita semua bagaimana menilainya. Nah, kemudian selanjutnya tentu alasan administrasi ya, lagi-lagi karena dipertahankannya Bapak Yunus Nusi karena administrasi PSSI di kepengurusan selanjutnya, kemudian kepindahan ke kepengurusan baru, apakah bisa diterima atau tidak, itu kembali lagi ke pandangan kita masing-masing teman-teman ya. Nah, kemudian dikatakan Eko Setiawan juga bahwa Erick Thohir sudah tahu betul tentang keputusan yang diambil. Masyarakat harus mendukung kebijakan Ketua Umum PSSI yang baru dan mengkritik apabila ada keteledoran. Nah, ya kita tentu sebagai masyarakat ini kan punya harapan besar untuk sepak bola. Maka begitu Pak Erick Thohir dipercaya sebagai ketum. Jadi percayakan semua tentang kepengurusan yang dilakukan oleh kepengurusan baru. Nah, sekarang kita sudah melihat ya bagaimana sebenarnya yang terjadi dan juga kontroversi dari Yunus Nusi ini. Dari beberapa statement termasuk Eko Setiawan ini selaku exco baru dari PSSI yang sudah mengatakan seperti itu, tentu kita harus melihat kembali sebenarnya apakah ada kronologis lagi atau fenomena-fenomena baru lagi yang terjadi di Indonesia terkhusus untuk timnas. Karena kita ketahui ya untuk posisi sekjen ini sangat sentral dan tentu kita membutuhkan orang-orang yang tepat. Dan kita ketahui untuk orang-orang lama seperti Bapak Hamdan Hamedan, kemudian beberapa kepengurusan lama juga sudah tidak mengurus lagi di PSSI. Artinya memang posisi PSSI ini sangat sentral. Kemudian posisi sekjen ini memang menjadi penghubung antara wakil, exco dan juga ketua umum untuk mengurus semua administrasi, dan memang diharapkan menjadi pelajaran ketika berucap di media dan terkhusus mengenai proses administrasi. Karena apa? Mengenai Shein Patinama ini kembali lagi ke proses administrasi yang belum beres, ini bisa membuat kacau. Dan ternyata benar saja di FIFA Matchday kali ini sosok Patinama harus gigit jari, dalam artian memang tidak bisa mengikuti pertandingan. Nah, walaupun memang di segi apapun ya, Patinama pasti menyesal dan hingga saat ini dia pun tidak memberikan ya atau mengupload story tentang timnas Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini sebuah kekecewaan dari Shein Patinama, namun yang jelas saya melihat dari beberapa elemen seperti pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong juga sangat menyayangkan bahwa Sintayong pun juga mengatakan bahwa ini tidak boleh terjadi di pemain-pemain selanjutnya. Karena apa? Shein Patinama khususnya sudah mengupayakan waktu, kemudian tenaga, kemudian harus terbang dari Norwegia ke Indonesia, mengurus berkas dan sebagainya. Itu membutuhkan tenaga, waktu, dan beberapa gambaran umum ya bagaimana Shein Patinama memang sangat serius, namun ketika sudah di final dan ingin debut ternyata harus gagal. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian? Apa yang harus dilakukan PSSI saat ini agar proses naturalisasi atau dokumen-dokumen timnas untuk memperkuat timnas ini bisa cepat dan juga tidak bertele-tele seperti ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.